Halo Sobat Zoom, kembali berjumpa dengan saya Jason Axelino. Saat ini Zoom sedang ada episode spesial nih, yaitu mengenai kegiatan Latsitarda Nusantara 2022 yang diselenggarakan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, makanya untuk itu kita hari ini sudah kehadiran Sobat Zoom yang lain. Ada Adira, selaku siswa dari Akademi Kepolisian, betul ya? Betul Mas Jason. Oke, nah Adira mungkin bisa kamu jelaskan nih, apa itu Latsitardanus? Sebelumnya izin memperkenalkan diri kepada Sobat Zoom. Nama saya Adira Rizky Nugroho. Saat ini saya merupakan taruna tingkat 4 seperti yang tadi dibilang Mas Jason di Akademi Kepolisian. Sedikit saya menjelaskan tentang Latsitarda Nusantara, yaitu adalah singkatan dari Latihan Integrasi Taruna Ureda Nusantara atau yang diselenggarakan dan diikuti oleh taruna tingkat 4 dan juga diikuti oleh Praja IPDN beserta mahasiswa tingkat akhir. Ini sebetulnya merupakan kegiatan integrasi yang dilakukan dari rekan-rekan Akademi TNI dengan kami, Akademi Kepolisian, dan juga Praja IPDN dan juga mahasiswa. Yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat. Berarti tadi Latsitardanus kepanjangan Iya, sebenarnya kepanjangan dari Latihan Integrasi Taruna Ureda. Ureda ini ternyata artinya teman-teman adalah tingkat akhir. Jadi ini latihan untuk taruna tingkat akhir. Betul. Begitu. Nah, kalau mungkin bisa kamu jelaskan nih, ini kayaknya Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat cukup beruntung nih menjadi lokasi penyelenggaraan Latsitarda. Sebenarnya ini ditentukan lokasi pengabdian ini seperti apa sih? Kalau sejauh yang kami ketahui, Mas Jason, untuk setiap tahunnya itu disebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Kebetulan tahun ini memang kebijakan pimpinan diselenggarakan di Nusa Tenggara Barat. Kemudian tahun lalu itu senior kami itu di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara. Ya, jadi nanti mungkin tahun depan ketika junior kami, adik-adik kami melaksanakan Latsitarda yang ke-43, mungkin akan di provinsi yang berbeda. Yang di provinsi yang berbeda. Iya. Oh, ternyata nih teman-teman, Latsitarda ini berarti lokasinya berpindah-pindah ya. Betul. Setiap tahun tergantung kebijakan dari pimpinan. Kebijakan pimpinan. Baik, dan Pulau Lombok sendiri telah menjadi tuan rumah penyelenggaraan Latsitarda di tahun 2012 dan 1995. Itu 10 tahun yang lalu, teman-teman. Itu 1 dekade yang lalu dan kita sangat beruntung di sini. Nah, mungkin bisa kamu jelaskan nih, secara umum, apa yang menjadi misi dari kegiatan Latsitardanus saat ini? Kalau yang menjadi misi dari Latsitarda Nusantara ini, karena kita dibagi ke dalam 4 satuan latihan namanya Mas Jason. Di mana yang pertama itu adalah Satlat Macan, yaitu di Lombok Utara. Di Lombok Utara. Kemudian Satlat Hiu di Lombok Timur, Satlat Elang di Lombok Tengah, dan juga yang kita berada saat ini dan juga Mas Jason berada saat ini nih, kami Satlat 4, Satlat Kijang. Satlat Kijang. Nah, dari nama-nama ini, apakah ini bergantung pada instansi masing-masing atau seperti apa? Jadi untuk penamaan nama ini, yang pertama Satlat Macan itu di bawah komando dari Akademi Militer. Akademi Militer. Komandan Batalion Akademi Militer. Kemudian yang dari Satlat Hiu itu berarti dari Akademi Angkatan Laut. Satlat Elang itu di Akademi Angkatan Udara, dan juga kami Satlat Kijang di bawah komando dan Satlat dari komandan kami Akademi Kepolisian. Namun tetap saja bukan hanya taruna dan mahasiswa yang berintegrasi, namun pengasuh dan juga komandannya juga berintegrasi. Jadi setiap Satlat itu terbagi, ada perwakilan dari masing-masing materanya seperti itu. Oke, berarti meskipun ini di bawah komando yang berbeda-beda, tetapi misinya tetap integrasi. Misinya tetap sama. Sehingga berarti di sini ada instansi apa saja nih yang terlibat gitu dalam kegiatan ini? Kalau instansi yang terlibat, yang tadi saya kemukakan sebelumnya, bahwasanya ada dari Akademi TNI yang terdiri dari Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, beserta kita yang dari Kepolisian, Akademi Kepolisian, dan juga ada Praja IPDN dan juga mahasiswa di sekitar Lombok. Oke, jadi sebenarnya ini 4 institusi yang berbeda ya. Iya. Ada Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Kepolisian, IPDN, dan Mahasiswa. mahasiswa umum. Oh, luar biasa sekali ya, karena ini memang misinya integrasi. Iya, Jadi semuanya harus bisa bekerja sama satu sama lain, lintas sektor.
Dan yang utamanya adalah pengabdian kita kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat. Nah, ngomong-ngomong soal pengabdian kepada masyarakat nih, Adira. Ini apa nih yang menjadi sasaran kegiatan di lokasi yang keempat ini? Seperti yang bisa rekan-rekan Zoom dan Mas Jason lihat, bahwasanya di sini kita di Lombok Barat, khususnya di Kecamatan Batu Layar, ini merupakan sebelumnya pernah terjadi korban banjir dan juga longsor. Dan juga yang menjadi sasaran visi kita adalah normalisasi dan juga di sini seperti yang dilihat di belakang ada pembangunan masjid. Oke. Jadi apa nih yang dikerjakan di sini tepatnya? Tepatnya adalah korban bekas banjir dan longsor kemarin kita buat semacam saluran irigasi dan juga semacam normalisasi sungai dan juga pemukiman yang ada di sekitar. Normalisasi sungai, karena ini kita bisa melihat mulai dipasang turap di samping-sampingnya karena mungkin kemarin saat banjir bandang terjadi longsor begitu ya. Betul. Nah, ini sudah dibahas sedikit soal pengabdian fisik. Sementara kalau non fisik ini seperti apa kira-kiranya gitu? Kalau untuk sasaran non fisik sendiri itu ada tim resource dan juga ada tim penyuluhan. Dan itu mungkin kegiatannya agak sedikit berbeda karena mereka ada tim sendiri dari rekan-rekan kita yang ada di tim tersebut. Dan itu sasarannya lebih kepada penyuluhan kepada adik-adik di SMA, adik-adik di MA yang ada di sekitar Lombok Barat. Di wilayah sekitar Lombok Barat. Karena memang tupoksi atau wilayah kerja dari Satlat 4 Bidang ini adalah di Lombok Barat seperti itu. Oke, baik Sobat Zoom, itu kita sudah ngobrol-ngobrol sedikit nih dengan Adira ya soal pengetahuan umum tentang kegiatan Latsi Tardanus alias latihan integrasi Taruna Roeda. Di segmen berikutnya kita akan berbincang dengan taruna yang lain lagi. Kita akan meninjau secara langsung kegiatan fisik maupun non-fisik yang dilakukan oleh mereka. Maka jangan kemana-mana, tetap di Zoom, Zona Orang-Orang Muda. Yuk kita sambil lihat. Oke, halo Sobat Zoom, kembali berjumpa dengan saya, Jason Akselino. Dan tadi kita sudah ngobrol nih dengan Adira dari Akademi Kepolisian selaku taruna yang ikut bergabung di kegiatan Latsi Tarda Nusantara. Dan setelah ini, saya akan berjumpa dengan teman saya yang lain nih dari Akademi Militer. Jadi ini dari instansi yang berbeda. Ada Nilam di sini. Waduh, ini kayaknya masih main nih sama teman-teman SD nih. Nilam, boleh saya ganggu waktunya sebentar? Kita bisa ngobrol? Siap. Kakak tinggal dulu ya. Dadah dulu. Dah. Ditinggal dulu ya, nanti kakaknya balik lagi. Oke? Oke, ini dia Nilam dari Akademi Militer ya Nilam ya. Dan kayaknya kita sudah familiar nih dengan wajahnya. Karena Nilam juga kebetulan merupakan pembawa baki ya di Paskibraka Nasional tahun 2016. 2016. Jadi ini udah well known lah gitu ya wajahnya. Oke. Nah, mungkin bisa kamu jelaskan secara lebih spesifik nih. Apa yang menjadi sasaran kegiatan fisik maupun non-fisik di sini? Sebelumnya aku boleh buka masker ya? Iya, nggak apa-apa karena kita udah vaksin booster ya, dan ini syutingnya di luar juga. Oke, silakan. Jadi terutama di Kecamatan Batu Layar ini ada dua sasaran, sasaran fisik dan non fisik. Yang bisa Mas lihat di sekitaran sini, di Kecamatan Batu Layar ini baru saja terkena musibah tanah longsor dan banjir. Tanah longsor dan ya, banjir. Jadi kita dari teman-teman akademi dan IPDN serta mahasiswa tentunya kita bekerja bakti di sini untuk normalisasi daripada bencana kemarin, kemudian perbaikan musola dan pengecatan serta perbaikan irigasi yang ada di sini. Oke, jadi ternyata banyak ya yang menjadi agenda kegiatan selama pengabdian di sini. Nah, mungkin sejauh ini kamu udah kerjain yang mana nih? Untuk mulai hari ini dengan beberapa hari sebelumnya kita itu udah mulai dari yang pertama yang mulai pembersihan masjid dan pengecatan masjid. Kemudian untuk hari ini baru kita mulai perbaikan irigasi maupun normalisasi keadaan di sekitar
desa di Batu Layar ini. Di Kecamatan Batu Layar Iya, ini. betul. Nah, tadi ini sudah cukup banyak dijelaskan soal pengabdian fisik begitu. Nah, ini kalau non fisik nih seperti apa? Dan kamu nih masuk fisik atau non fisik nih hitungannya? Kebetulan kalau aku itu dapat jobnya itu di non fisik karena kita bakal bertemu langsung dengan adik-adik siswa-siswi sekolah, Di sekolah? maupun warga-warga di desa. Kalau untuk adik-adik di sekolah, kita itu melaksanakan promosi baik dari Akademi Militer sendiri maupun akademi-akademi lainnya, serta mahasiswa pun nanti bakalan ikut promosi universitas mereka. Karena kan kita ketahui adik-adik yang mungkin apalagi yang sudah kelas 3 SMA pasti kan mereka juga butuh pengetahuan ataupun motivasi agar mereka bisa meneruskan pendidikan lanjutannya. Pendidikan lanjutan. Nah, mungkin nih bisa kamu jelasin gitu secara lebih spesifik lagi. Promosinya itu seperti apa sebenarnya di sini? Yang pertama pastinya kita promosiin tentang akademi kita masing-masing, mulai dari fasilitas, kegiatan, sama ya bagaimana lah kehidupan kita sebagai seorang taruna di akademi kita masing-masing. Kemudian setelah kita mempromosikan itu, nah nanti kita beritahu ke adik-adik bagaimana cara untuk cara mereka mendaftarkan diri supaya bisa seperti kami gitu. Begitu. Oke, ini karena sudah bersama tim TVRI juga, mungkin kamu bisa langsung share nih pengalaman kamu ketika masuk Akademi Militer seperti apa? Pengalaman pribadi kamu? Kalau pengalaman pribadi aku sendiri sih, ya tentunya peralihan dari kita sipil menjadi seorang tentara yang dididiknya keras dan dipersenjatai tentunya, apalagi khususnya Akademi Militer, tentara TNI Angkatan Darat. Jadi kita mungkin emang awalnya sedikit struggle dengan perubahan itu. Nah, struggle-nya kayak gimana tuh? Ini kayaknya teman-teman butuh tahu gitu ya, untuk mempersiapkan diri. Mungkin struggle-nya tuh lebih ke kita yang dulu di rumah bisa santai dan kegiatannya nggak terlalu padat. Jadi kita tuh masuk akademi, kegiatan kita diatur, waktu diatur, harus tepat waktu, kegiatannya padat, banyak, dan kita harus sebagai taruna kita dituntut gimana cara kita manage waktu yang baik supaya kegiatan nggak ada yang terlambat dan pokoknya teruntut terus berjalan. Menarik nih, ternyata time management juga diajarkan ya di sini ya. Nah, kamu kan Purna Paskibraka nih, ada privilege tertentu nggak saat masuk Akademi Militer? Untuk saya sebagai seorang Paskibraka itu privilege yang paling utama itu yaitu kami, lighting saya waktu itu tahun 2016, kita dapat keistimewaan atau ibaratnya tuh namanya jalur prestasi. Kita dapat jalur prestasi lewat prestasi kita Paskibraka Nasional tahun 2016 itu oleh Bapak Panglima waktu itu. Panglima TNI? Iya, Bapak Panglima TNI. Kita mendapatkan privilege masuk khusus. Jadi kita nggak ikut tes daerah, jadi kita langsung tes pusat. Tapi sebelum kita ke tes pusat, kita dikumpulkan untuk dicek mengenai kesehatan, jasmani maupun akademik dan psikologi kita. Akademik dan psikologi, jadi ini komprehensif sekali ya pengecekannya ya. Betul. Oke, nah mungkin bisa lebih kamu share lagi nih, kegiatan sehari-hari di asrama militer itu seperti apa sih supaya teman-teman bisa dapat gambaran juga? Oke, jadi kegiatan dimulai dari bangun pagi. Kita itu bangun pagi jam 4 pagi. Jam 4, kemudian kita ibadah sholat subuh. Setelah ibadah kita laksanakan olahraga pagi. Olahraga paginya itu bisa lari. Kalau misalnya kita ada ujian kita cuma senam aja. Tapi kalau nggak ada kita lari pagi. Lari pagi. Setelah itu kita pembersihan. Habis itu makan pagi sekitar pukul 7. Makan pagi, setelah makan pagi pukul 8 itu sudah mulai pelajaran. Nah, pelajarannya biasanya nih apa aja nih yang diajarkan di kelas? Kalau boleh tahu nih kamu apakah di Akademi Militer sudah ada resimen yang spesifik atau belum? Untuk Akademi Militer ada resimen Taruna itu, tapi kalau misal untuk saya sekarang tingkat 4 itu namanya Batalion Taruna Wreda atau Taruna tingkat 4. Oke. Kalau misalnya kita sekarang sih untuk kita tingkat 4 itu pelajarannya udah fokus di kelas. Karena kalau untuk pelajaran di lapangan itu udah waktu tingkat 1 dan tingkat 2 pelajarannya taktik perang gitu. Ya. Jadi kalau kita tingkat 4 sekarang lagi fokusnya ujian perwira menuju kelulusan dan ujian persiapan untuk
tugas akhir kita. Karena kan kita juga kalau anak kuliahan bilangnya skripsi, kita juga bikin kayak gitu. Ada produk. tugas akhir gitu ya? Tugas akhir produk dan kita nanti bakalan sidang juga, sidang skripsi. Oh, ternyata mekanismenya juga cukup kompleks ya di Akademi Militer. Nah, teman-teman, kita ini sudah melihat ya bagaimana sharing pengalaman dari Nilam gitu di Akademi Militer. Mudah-mudahan bisa menginspirasi adik-adik yang ingin untuk join ke Akademi Militer. Dan setelah ini kita akan membahas soal integrasi sosial dalam kegiatan Latsitar Danus 2022. Maka jangan kemana-mana, tetap di Zoom, Zona Orang-Orang Muda. Latsitar Danus, latihan integrasi Taruna Wreda. Di saat mereka terjun ke lapangan, langsung mengabdi dan melayani masyarakat. Dan tentunya karena ini latihan integrasi, teman-teman, pasti ada banyak sekali integrasi dan koordinasi yang dilakukan di lapangan. Saat ini saya sudah berjumpa dengan Ilham. Wah, ini baru koordinasi nih kayaknya Ilham ya, dengan perangkat daerah. Nah, ini mungkin bisa kamu jelaskan nih, sebagai seorang peraja IPDN ya. Tadi sebelumnya sudah ada yang dari Akpol, Akademi Kepolisian, dan Akmil, Akademi Militer. Saat ini ada peraja dari IPDN, alias Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Oke, mungkin kamu bisa jelaskan nih, bentuk koordinasi yang dilakukan oleh kamu ke lapangan nih, ke warga sekitar, perangkat desa, institusi terkait dalam melancarkan kegiatan Latsitar Danus. Kebetulan tadi barusan kami sudah berkoordinasi dengan kepala dusun sekitar, dusun Batu Layar Utara. Baru saja melaporkan terkait kegiatan yang sudah kami lakukan pada pagi hari ini. Karena dalam aktivitas kami melaksanakan kegiatan Latsitarda ini, kami itu harus selalu memberikan laporan secara berjangka yang waktunya telah ditentukan. Mungkin 2 jam setiap aktivitas itu dalam satu hari, 2 jam sekali kami melakukan laporan. Nah, apa yang telah dilaksanakan dan apa yang belum dilaksanakan seperti itu. Oke, berarti laporannya itu berisi apa saja tuh? Pertama, laporan yang kami berikan itu salah satunya adalah progres yang telah dilaksanakan. Karena dalam satu hari itu selalu ada target yang sudah ditetapkan oleh Dan Satlat, Komandan Satuan Latihan dari Posko Pusat yang diturunkan kepada masing-masing kompi. Kebetulan konsep latihan, konsep kegiatan kami itu dari posko, dari tiap kabupaten itu dibagi menjadi 3, yaitu kompi A, B, dan C. Nah, kemudian tiap-tiap kompi itu melaporkan secara berjenjang. Bisa untuk ke atas, ke posko pusat, dan juga kami apabila ada kendala, maupun juga ada sesuatu yang perlu dikoordinasikan, itu kami bisa langsung menghubungi melalui yang dituakan dari tiap-tiap kompi. Oke, begitu. Nah, mungkin nih sejauh ini, kendala apa saja yang sudah pernah kamu laporkan nih? Pertama, salah satunya itu mungkin dari koordinasi yang telah dilaksanakan itu, jika berkaitan dengan kendala, bisa berkaitan dengan sumber air. Karena dalam kegiatan itu juga kami terkadang membutuhkan air. Nah, mungkin dari kendala tersebut kami berkoordinasi di mana kami bisa mendapatkan sumber air yang dibutuhkan. Karena suplai air juga salah satu yang penting dalam kegiatan yang seperti krusial ini. Ya dalam kegiatan seperti ini, karena bagaimanapun juga proses pembangunan membutuhkan air begitu ya. Karena posisinya walaupun kami mungkin sudah mengetahui di mana sumber air yang bisa kami gunakan, tapi kami tetap harus berkoordinasi terlebih dahulu. Kami tidak bisa langsung menggunakan tanpa seizin dari kepala dusun misalnya, karena itu bisa jadi untuk mencegah juga nanti ada miskomunikasi, itu bisa menghambat kegiatan ke depannya seperti itu. Betul, karena miskomunikasi itu mahal harganya gitu ya untuk kegiatan yang di lapangan. Nah, mungkin bisa kamu ceritakan ya secara umum apa yang dipelajari di kelas sebagai seorang peraja IPDN? Nah, berkaitan dengan apa yang kami pelajari dan kami terapkan di lapangan lebih tepatnya di IPDN itu ada kami salah satunya seperti mata kuliah dari prodi seperti prodi dari Mas Jason tadi, manajemen. Dari perencanaan, perorganisasian, sampai dengan evaluasi. Itu salah satu yang paling terimplementasikan oleh kami peraja IPDN pada saat melaksanakan kegiatan Latsitarda. Kemudian juga di IPDN itu ada mata kuliah Kepamong Perajaan.
Karena Apa itu kami bisa dijelaskan? Kepamongperajaan itu adalah sesuai dengan IPDN, adalah lembaga tinggi pendidikan kepamongperajaan yang dalam mata kuliah tersebut kami diajarkan untuk menjadi seorang pamong yang memberikan pelayanan kepada masyarakat salah satunya. Berada di tengah-tengah masyarakat, baik itu di depan, di tengah maupun di belakang masyarakat. Yang pada intinya berada di setiap lini masyarakat. Tujuannya adalah sesuai dengan tujuan negara untuk mensejahterakan masyarakat. Kemudian dalam mata kuliah kepamongperajaan tersebut, kami diajari bagaimana cara berkomunikasi dengan masyarakat, bagaimana cara menyampaikan aspirasi masyarakat ke pimpinan, karena itu adalah dua komunikasi yang berbeda. Cara berbicara kepada atasan, maupun kepada pemerintahan, maupun kepada instansi yang lain yang diperlukan, dan juga cara berkomunikasi dengan masyarakat itu berbeda. Itu Dan kami berbeda diajarkan pendekatan yang dibutuhkan. pendekatan ya? yang dibutuhkan, Nah, mungkin benar. ini karena ini latihan integrasi sangat praktikal, sangat lapangan sekali kegiatannya gitu. Mungkin bisa kamu ceritakan nih, bagaimana cara kamu menangani misalnya ada keluhan atau masukan dari warga misalnya gitu. Bagaimana cara menyampaikannya ke pimpinan? Itu memang sering dan cukup sering untuk kami temukan di sini. Karena mungkin juga menjadi salah satu kesempatan dari masyarakat sekitar menyampaikan. Karena Aspirasinya ya? Aspirasinya seperti itu. Bagaimana cara kami menyampaikan? Kami juga itu termasuk dalam salah satu laporan yang kami akan laporkan ke atasan. Karena dari aspirasi masyarakat tersebut itu bisa menjadi suatu bahan yang akan kami ajukan kepada pimpinan untuk bahan evaluasi kebijakan selanjutnya. Baik itu di kebijakan maupun TNI Polri maupun ke pemerintahan pada kami IPDN di birokrasi. Ya. Kemudian kami di satuan latihan ini juga membentuk tim riset sosial seperti itu. Nah, aspirasi dari masyarakat tersebut kami kumpulkan dan kami laporkan secara tertulis dan kami serahkan kepada tim resource tersebut. Oke, jadi sejauh ini bagaimana respons dari warga sekitar nih? Nah, dalam kegiatan ini kami cukup senang karena dengan adanya kami di sini itu sangat diterima oleh masyarakat sekitar. Masyarakat di sini khususnya di Kecamatan Batu Layar itu sangat terbuka dalam menyambut kami. Dan juga apabila kami datang itu terkadang langsung ada masyarakat yang bertanya apa yang bisa dibantu seperti itu. Pada intinya kami di sini itu cukup bersemangat karena juga respon dari masyarakat. Intinya keberhasilan dalam suatu kegiatan integrasi itu kan pada kuncinya itu adalah komunikasi. Komunikasi dan bagaimana itu terrealisasi Ya, di tengah benar. masyarakat Di seperti tengah itu. Dan masyarakat saya sangat seperti amazed bagaimana warga sekitar juga mendukung kegiatan kalian dan saya berharap kamu so. mendapatkan pengalaman yang tak terlupakan selama berlatih berintegrasi di Lombok di Nusa Tenggara Barat. Baik Sobat Zoom, begitu nih kita sudah mendengar cerita dari taruna-taruna yang menjadi peserta dari Laksitar Danus atau latihan integrasi Taruna Wreda yang kebetulan saat ini, tahun ini diadakan di Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat. Saya harap teman-teman dapat terinspirasi mendengarkan cerita mereka dan sampai jumpa di episode Zoom berikutnya. Saya Jason Akselino pamit undur diri, sampai jumpa.